Welcome back to Siput Hutan. And before we start, this content is brought to you by Sentris. Sentris sekarang lagi ada support dari Realme, di mana kita sedang melakukan cashback besar-besaran. Cashbacknya seperti apa? Ada Realme collaboration sama Hippo. Gambar-gambar ini itu ada contoh-contoh produknya. Buat kalian semua yang lagi pengen cari handphone baru dengan harga terjangkau, spesifikasi Yahoo ya. Ini lebih murah dan speknya lebih tinggi dari Xiaomi. Wah, dengan kesempatan ini, pastiin kalian nggak tertinggal informasinya. Caranya gimana? Langsung klik deskripsi, di situ ada link. Dari link itu akan langsung tersambung ke marketplace official dari Sentris ID. Sentris ID, your lifestyle provocator. Hari ini adalah perpisahan ya. Should be ini adalah perpisahan kita dengan Iren ya. Jadi Iren itu mulai dari apa dulu itu ya? Mulai dari Yikong ya, ada Yikong, MST, ada Capra, FMS, dan ada satu lagi masih dikandung. Ya, jadi sekte Iren itu ada segitu banyak. Kali ini Sultan Bongki nggak main-main. Ya, punggawa Keong Kebon, jadi anggota dari Keong Kebon ini nggak main-main ya. Dia mempersiapkan FMS-nya ini dengan baik sekali kalau menurut saya. Kenapa? Karena semua total diperbaharui atau di-upgrade. Apa aja yang di-upgrade? Hampir semua sektor di-upgrade ya. Mulai dari mesin ya, dia pakai Fusion ya, dia pakai Fusion. Fusion yang dipakai ini adalah Fusion yang pertama ya. Kenapa? Karena Fusion yang pertama ini cukup, istilahnya itu cukup mendominasi ya. Jadi ada yang sering tanya ke saya, bagusan mana sih Fusion 1, Fusion 2 atau Fusion SE? Itu disesuaikan lagi kepada RC-nya sendiri. Kalau RC-nya sendiri itu rasionya speed ya, jadi dia udah ngebut, sebaiknya gunakan KV yang paling kecil. Tapi kalau RC-nya sendiri itu transmission sama gear-gearnya itu banyak reduction, kalian bisa pilih untuk KV yang lebih tinggi. Kenapa? Ya karena kita butuh power, kita butuh punch. Ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Ya, kalau kelebihannya mungkin kalau KV-nya besar, itu mobilnya ngebut, nge-punch-nya itu dahsyat. Iya. Tetapi ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau KV-nya besar, rasa smoothness dari dinamo itu ya, atau combo tersebut, brushless tersebut, itu jadi agak kurang smooth ya kalau menurut saya. Jadi mau sensorless, mau sensored, itu sama aja. Ya bedanya kalau sensorless otomatis lebih cogging ya, jadi lebih agak patah-patah gitu. Kalau sensored harusnya lebih enak. Fusion ini hadir ya dengan FOC. Jadi Fusion itu bukan brushless, tetapi Fusion itu FOC. Sorry, Fusion itu adalah brushless, non-sensor, ya, sensorless lah berarti ya. Tetapi dia menggunakan FOC. Dengan adanya FOC itu, kalau kita pakai ya, itu rasanya smooth banget. Dan memang Fusion itu diciptakan untuk crawling atau adventure, jadi udah cocok banget. Kali ini karena FMS ini termasuk punch ya, jadi udah ngebut-ngebut banget. Kita kasih Fusion yang generasi 1 supaya dia lebih smooth dan tentu saja lebih enak ya, karena dia sudah ngebut. Kedepannya Fusion ini ngeluarin versi yang namanya Fusion SE, di mana Fusion SE itu ada varian 2300 dan ada varian 1200. Jadi lebih kecil lagi daripada Fusion 1. Nah, besar harapannya Fusion SE itu bisa lebih lembut lagi. Cuman kita masih coming soon barangnya ya, jadi ditunggu aja. Up next untuk servo belok-belok, Bongki menggunakan DS35 coreless ya. Jadi servo ini itu paten banget ya, kuat banget, murah meriah, mewah ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau kalian pengen tahu kelebihan kekurangannya servo coreless, di video yang lalu itu kalian bisa lihat. Jadi di situ ada penjelasannya mengenai macam-macam servo. Untuk baterai yang dipergunakan 2200 rencananya ya, karena ini sudah menggunakan teknologi brushless tadi, jadi udah awet banget. Lalu untuk kaki-kaki di sini dia menggunakan RX War, jadi hampir semua kitnya dari Sultan Bongki itu menggunakan skok RX War. Skok ini lebih unik daripada skok yang lain ya, karena skok ini sendiri itu punya beberapa kelebihan dan keanehan. Kelebihannya itu dia tidak terlalu keras, tetapi dia menggunakan sistem hidrolis sehingga movementnya dia itu tetap lembut, cuman untuk reboundnya jadi agak lambat. Dari situ, skok dengan tipe seperti ini itu sangat stabil banget ketika kita pakai main di RC kita. Jadi ya ibaratnya selera lah ya. Dengan skok yang stabil itu kita kalau menghadapi medan yang negatif seharusnya lebih tenang dan lebih percaya diri.
Untuk speaker dia menggunakan ESS single ya. Jadi ESS single itu ESS yang mempunyai satu speaker. Di sini saya meletakkan di bagian atas di sini ya. Ini saya rasa cukup banget. Hampir dikata ruangan mesin depannya ini banyak kosong ya. Karena ya ukuran dari RC-nya sendiri ini kan memang bongsor. Untuk winch depan kita menggunakan TFL ya. Jadi winch ini adalah winch dengan ukuran 1/8. Mostly yang pakai winch ini adalah capo. Nah, di sini ukuran dari FMS yang bongsor itu terpadu dengan baik seperti layaknya capo. Di sini ada toggle ya, merah-merah ini ya. Ini berfungsi sebagai quick release. Winch dual motor ini quick release, punya kekuatan yang luar biasa kuat, punya kecepatan gulung yang sangat-sangat impresif. Jadi menurut saya cocok banget buat kita semua yang pada jenuh dengan 8274. Kalian jenuh dengan 8274? Menurut kalian 8274 atau TFL? Tulis di kolom komen. Nggak sampai di situ, winch depan pakai TFL, lalu di belakang sini kita juga sudah memberikan winch ya. Nah, winch ini kita kasih layout, dia menggunakan selang nylon ya, jadi di dalam selang gitu kabelnya. Winch ini dioperasikan dengan sistem PTO direct dari Servo 360, juga punya DS. Overall untuk warnanya sendiri ya, warna yang dipilih ini adalah warna oranye khas dari BMW ya. Jadi kalau kita lihat Iren ini sekarang trademarknya kan serba oranye ya. Ini adalah warna dari BMW seri Z3 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dengan cat yang sama kita tembakkan ke bodi RC ini sehingga menghasilkan warna yang keren banget. Nah, menurut kalian warna ini kayak warna apa yo selain dari warna BMW? Tulis di kolom komen. Terakhir lanjut, kita di sini mempercayakan ban ya. Ban yang dipakai adalah Proline Super Swamper G8 ya. G8 dan Predator. Sekarang line up-nya kan ada di situ ya. Jadi yang titiknya warna oranye seperti ini itu G8 dan yang titiknya warna biru itu disebut Predator. Bedanya apa? Bedanya adalah di tire kompon. G8 punya tire kompon lebih keras daripada Predator dan punya sisi positif masing-masing ya. Kalau ditanya ke saya, mending G8 atau Predator? Itu relatif. Predator itu akan sangat enak sekali jika kita menggunakan inner foam dual stage dari Proline. Itu kombinasi yang pas. Bannya itu empuk, sponnya itu agak membal, spon birunya menjaga volume. Itu enak banget. Tetapi akan menjadi sebuah high risk ya ketika dipakai karena ban itu lebih mudah untuk koyak dan lebih mudah untuk lubang. Saya sendiri pakai Predator high rack ya, itu tidak menyangka karena kita main waktu itu di hutan, notabene yang batu-batunya itu nggak terlalu tajam ya, tetapi ban saya akhirnya juga lubang di bagian bibir dalam ya, jadi di situ ya agak gimana gitu. Cuman untuk kalian semua yang punya problem ban lubang, jangan khawatir karena ban itu bisa kalian repair sendiri. Caranya gampang banget ya. Kita sudah pernah bikinin videonya dan di situ repair tersebut bersifat permanen dan tidak mengurangi fungsi. Jadi ya sok aja gitu loh. Untuk G8 sendiri diklaim punya hardeners yang lebih baik, di mana dia itu lebih keras dan lebih kuat. Sehingga untuk all terrain juga lebih enak. Kalau kalian suka Predator atau G8, tulis lagi di kolom komen. Untuk beberapa catatan ya. Beberapa catatan yang harus kita pahami dan harus kita coba untuk belajar bareng-bareng ya. Kalau kita belajar dari para bule ya, expertise luar negeri yang mereka itu kan dekat banget sama developer dari Proline itu sendiri. Mereka itu menyarankan kita untuk mix and match. Caranya gimana? Jadi depan itu pakai Predator, belakang itu pakai G8. Jadi perbandingan G8 dan Predator itu diklaim adalah resep Proline paling enak untuk tahun 2022. Saya agak susah mencernanya, tetapi ya itu memang terjadi dan ya memang masuk akal gitu loh. Tapi dikembalikan lagi ke selera kalian sendiri. Apakah kalian suka belang-belang, mix and match, itu depend ke kalian sendiri. Balik ke mobilnya, jadi semua sudah beres. Di sini FMS Iren ini ya, sekte Iren ini punya wheelbase yang saya sudah rubah kemiringannya sedikit. Jadi wheelbase-nya tetap karena kita mempertahankan looks ya. Cuman kita untuk modifikasinya kita rubah dengan cara merubah link bagian atas. Di bagian atas ini ya, itu ada link
support ya. Kalau ini kan link aslinya FMS. Kita kasih dia link bengkok, tetapi bengkoknya bukan kita turunin, hanya bengkoknya malah kita naikin. Tujuannya apa? Supaya mobil ini bisa jatuhnya itu ceper abis seperti ini. Jadi harapan kita dengan adanya posisi link yang naik, travel dari mobil itu akan jadi jauh lebih baik. Menurut kalian, apakah link bengkok itu perlu atau tidak ya? Kalau menurut saya di sini mempelajari kontur mobilnya ya. Kalau kontur mobilnya sudah rapi ya kita tinggal rapiin, dan di sini kita pakai link bengkok untuk di bagian atas. Terakhir kita menggunakan kopel yang dipakai ini kopel OEM ya, jadi bukan kopel original, tetapi kopel ini juga punya desain yang bagus seperti kopel dari Boom Racing kalau nggak salah ya, Bedes itu ya. Jadi kopel ini desainnya slim, slick, kuat juga, dan dia menggunakan baut kutu yang panjang. Menurut saya kalau kopel itu perlu baut kutu yang panjang. Oke sob, jadi inilah dia anggota baru dari Sekte Perirenan. Saya agak sulit kalau ngasih nama Iren ya, karena mobilnya Iren itu banyak ya, jadi mobilnya Sultan Bongki itu banyak, namanya Iren semua. Jadi biarlah Iren dan Sultan Bongki itu melekat, jadi punya chemistry gitu ya. Jadi kayak Bongki itu punya anak cewek namanya Iren, bener nggak gitu ya? Oke sob, jadi itulah dia buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih banget. Buat kalian yang nunggu-nunggu FMS-nya, inilah FMS terhedon ala Siput Hutan. Jadi memang hedon, hasilnya juga memuaskan, movementnya juga bagus banget. Nanti kalian bisa lihat di akhir video ada movement-movementnya. Jadi sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment for everything you want to ask. Pastiin lonceng kalian nyalain, karena di situ kalian akan mendapatkan update terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye.